Halo, halo, kembali lagi di podcast Nerds After Work. Seperti biasa dengan host lo, gua Kevin, dijoin sama temen gua biasa Ojan. Oh, Ya, nah ini hari ini kita nggak ada topik utama sih ya, karena apa? Ya, gue lagi males bikin topik evergreen kayak biasa, jadinya gue mikir ya, coba baca-baca aja berita-berita yang di bulan September ini dan ternyata ada lumayan beberapa berita yang lumayan gede-gede sih yang itu yang mau kita bahas ya. Dan by the way buat viewer kalau apa atau listener yang dengerin kalau suara gue agak sedikit nggak konsisten, mohon maaf. Ini bukan kualitas dari mic gue, tapi emang pita suara gue entah kenapa masih bermasalah lah ya. lagi cuacanya juga Iya, lagi juga. cuaca. Jadi Ya banyak banyak yang gue kenal juga. iya banyak yang. Dan tenggorokan kurang enak. Jadi mungkin sih untuk beberapa podcast sebelumnya karena kita juga ada tabungan. Kalau ada suara gue berubah-berubah, bukan host lo diganti, tapi memang kualitas suara gue aja lagi naik turun. Kalau suara gue tiba-tiba bagus itu berarti gue lagi pulang. Berarti gue pakai Nah, mic yang bagus. oh gue kira lu sakitnya jadi berubah gitu, jadi sound quality lu gitu sakitnya jadi bagus gitu. Ya, nah kita untuk kali ini nih mau ngebahas beberapa mitra gede sih yang beberapa gaming tapi juga beberapa nanti anime dan ini rasanya bulan ini pas banget karena kalau di Venn diagram nih ada banyak banget sambungan Venn diagram gaming sama anime nih buat bulan ini. Eh, Yes. Ya, tapi kita nggak bahas dari berita headline dulu yang mungkin terbesar di bulan ini nggak hanya untuk di media-media kita nerds, tapi bahkan gue lihat ini nyampe masuk ke Bloomberg sama artikel lain. Oh, Yaitu segitu gedenya ya? iyalah karena ada salah satu properti paling menguntungkan nggak cuma di gaming ya tapi juga bahkan dibandingin media film sama entertainment secara menyeluruh yaitu Grand Theft Auto di mana GTA 6 itu dilaporkan tuh dihack. Ya, jadi Rockstar developernya dari seri GTA yang bikin GTA 5, Red Dead Redemption. Di awal bulan ini mereka itu terhacking di mana sekarang sih hackernya begitu kita rekam ini katanya dilaporin ditangkap di London sama polisi London yang rumornya sih dia anak umur 17 tahun juga jadi identitasnya nggak dibuka karena masih di bawah umur. Yang dia itu juga terlibat ada ke hacking ring lain yang namanya sih Lapsus, Laspus apa Laspus. Laspus ya, Laspus dolar. Laspus dollar lah gitu. Yang mereka itu ring hacker yang sebelumnya juga terlibat di hacking kayak Uber. Jadi ada beberapa tech company yang mereka incer dan ini pun juga sebelumnya katanya dia juga sudah pernah tembus kayak ke Microsoft sama yang lain-lain. Ya tapi tentu GTA 6 karena entertainment ya dia yang paling heboh ini yang bisa tembus dan gue saking kagetnya karena begitu dia tembus Microsoft kelihatannya ditangkapnya pun gak secepat ini. Begitu GTA 6 tuh sampai cuma seminggu langsung apa? Langsung istilahnya ditangkap sama Iya. polisi kerja sama dengan FBI yang Tapi tapi gue potong sedikit. Gue ngeliat uh, nama grup hackernya gitu kan. Grup hacker Laspus dolar. Gue hmm. sempat tadi salah awal baca gue sempat sekilas aja. Ini grup hacker wibu apa wibu dengan VTuber apa gimana? Gue kira lapus VTuber aja. gue 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 mikirnya malah las PUS-nya belakangnya ada Y, gue gak Iya mau iya nyebut. iya. Tapi kalau gue gitu malah ibu demen VTuber apa gimana kok namanya gitu. Terus kira salah baca. Ya emang bener-bener sih ya. Ya intinya sih mereka emang grup itu yang dan hebatnya sih gue baca sih rumornya katanya ini anak 17 tahun ini dia udah kenapa dicepat juga ditangkap karena dia sebelumnya udah kena peringatan karena pernah ada hacking sebelumnya juga yang nggak dibilang kemana. Jadi repeat offender di sini. Tapi sih yang lucunya buat gue ya kayak karena begitu ini terjadi dan dia ngebocorin apa ada lebih kayak di sekitar dari 1 jam gameplay footage GTA 6 gitu ya. Dia tuh kayak sendirinya itu dia tuh kayak gue lupa di 4chan apa di mana dia tuh kayak yang ngaku gitu dia kayak kaget dibilang gue nggak nyangka bakal seviral ini kayak ya lu pikir ini GTA gitu loh. GTA 5 tuh udah berapa tahun aja sampai sekarang masih salah satu bestseller di Steam, lebih untung dari katakan Avengers Infinity War itu secara
rilis GTA 5 tuh lebih nguntungin daripada Avengers gitu loh. Kayak dari properti film terbesar. Jadi kayak ini satu properti entertainment yang paling berharga gitu loh. Dan lu pikir gak Dan lo bakal hack viral? gitu. Dan lu nge-hack sih. Yang by the way sih gue juga nggak tahu ini apa hacking apa enggak ya. Tapi kayak kalau dari detail yang gue baca sih yang dia sih masuknya bukan hacking tembus apa, tapi dia tuh tembus pakai caranya phishing. Jadi kalau yang lu tahu kan yang kalau lu suka ada terima email masukin alamat atau apa Iya, lo supaya dan dia tembusnya tuh pakai Slack perusahaannya si Rockstar. Bagi yang nggak pernah kerja di perusahaan tech atau di perusahaan apapun, Slack tuh intinya kayak WhatsApp buat internal perusahaan. Gue juga pakai sih kayak intinya dia kayak pura-pura masuk situ sebagai pegawai dan bisa secara perlahan-lahan cari kayak password dan akses masuk buat dapat footage ini sih. Yang karena ini juga kalau sekarang hacking tuh yang paling populer kelihatannya sih kayak gitu, karena dulu EA gue inget itu yang Electronic Arts yang bikin FIFA juga pernah kebobol pakai cara yang sama. Yang jadinya ya kalau lu ada yang pakai Slack, mungkin perhatiin kalau ada orang yang usernya nggak jelas dari mana pegawainya gitu. Jadi sistemnya bukan nembus by system lagi, tapi lebih lo impersonate jadi staff juga ya. Iya, kayak pura-pura gue pegawai baru yang ya kalau kayak Rockstar kan perusahaan gede ada ribuan pegawai gitu kan ya. Kayak nama gue Jack dari mana ya? Oh ya gue nggak kenal tapi pegawai baru kali ya. Terus pura-pura aja lu nanya-nanya, password buat ini apa sih? Password buat ini apa sih ya? Ya tetap perlu skill sih kayak gitu. Iya Cuma, sih. Cuma bedanya kan ya secara security kan emang udah lebih bagus. Nah ngakalin security-nya gimana? Ya gue gak usah capek-capek ini. Ya gue pura-pura aja jadi staff. Iya. Yang benar-benar ya tembus akhirnya ya kayak gini. Dan ya ngomong leak-nya sendiri sih gue nggak mau nunjukin screenshot sama sekali atau gambar sih di sini karena gue udah lihat banyak banget video yang langsung kena take down dari pengacaranya. Take-Two sama Rockstar ya masuk akal sih. Jadi baik di YouTube atau Twitter, jadi gue nggak bakal ngeluarin sama sekali. Tapi kalau lu mau cari, banyak lah di online lu di site-site kayak Reddit di mana lu bisa lihat. Tapi intinya apa yang bocor sih ada sekitar 1 jam footage gameplay gitu untuk GTA 6 yang ya untuk detail sih jujur ya agak minim sih gue bilang, karena juga ya ini sesuatu yang gue expect lah di GTA 6 lah, kayak ya lu bisa nyuri mobil, lu bisa ganti baju, lu bisa keliling-keliling kayak hal-hal yang standar lah gitu lah kalau menurut gue. Seingat gue ada yang leaknya itu gue sempat ngeliat sedikit yang lagi dikejar sama polisi. Iya. Ini lagi kejar-kejaran itu. Ya ada wanted system kayak itu standar buat GTA lah ya. Cuma kayak utama sih yang beberapa sih yang ngelik gede sih kayak di setnya katanya di Vice City kelihatannya ketahuan. Jadi sebelumnya sih juga udah ada rumor karena GTA 5 di Liberty City dan dulu abis Liberty City yang GTA 3 kan mereka bikin Vice City ya. Jadi udah banyak sih yang duga di situ juga. Sama ada satu sih yang ini masih belum pasti tapi katanya sih mungkin karakter utamanya itu cewek gitu. Yang mereka ngambil inspirasi dari film Hollywood tua dulu namanya Bonnie and Clyde gitu ya. Iya. Jadi itu sih juga sebelumnya udah ada rumor gitu loh. Cuma ya sekarang udah bisa semi confirm mungkin. Tapi kayak kalau dari gue sih jujur ya untuk footage GTA yang standar gue expect banget sih. Kayak ya itunya yang bocor itu. Cuma yang agak mengkhawatirkan sih buat Rockstar itu katanya source code atau kode dasarnya tuh juga mungkin bocor. Dimana kalau lu nggak tahu source code tuh kayak intinya yang dipakai buat ngeprogram gamenya, dan itu bisa jadi concern kalau buat orang mau ngebikin cheat atau ngebikin hack atau yang lain gitu loh. Kalau kayak gitu misalnya source code-nya leak, itu jatuhnya mesti dibikin dari di scratch dari awal lagi atau gimana? Atau harus penyesuaian aja? Tergantung sih seberapa itu, karena source code juga ada macam kayak kalau yang gue baca ini nggak semua source code itu kayak bocor gitu loh. Jadi kayak terutama karena GTA 6 kan orang asumsi kayak GTA 5 bakal ada online-nya juga kan ya.
Ya orang banyak bilang jadi kayak kalau source code tuh ada yang di server side yang dipegang sama adminnya, sama ada yang client side gitu yang ya yang lu install di PC lo gitu loh. Dan yang bocornya masih belum jelas yang mana. Dan Rockstar sendiri sih bilang secara security buat itunya sih nggak terlalu isu. Karena satu ini game yang masih belum jelas keluarnya kapan, mungkin masih 2-3 tahun lagi. Jadi masih bakal banyak yang pasti mereka ubahin gitulah dari secara dasarnya. Jadi kalaupun yang bocor sekarang ya apa yang kerilis 2-3 tahun lagi ya mungkin tuh versinya udah total beda loh dengan apa yang Iyalah, sekarang pasti. ini. Karena ini jelas banget sih dari footage yang gue lihat sih kayak ini early banget sih kayak apa bahkan belum bisa buat dibikin jadi trailer gitu loh. Masih base banget jadi jatuhnya. Iya masih Konsep. kasar. Masih konsep awal banget. Kayak banyak banget UI yang masih belum jadi, masih ada icon-icon yang lompat terbang gitu. Kayak kelihatan banget sih. Ini apa nggak usah setahun, feeling gue 2-3 tahun aja mungkin belum keluar gitu loh kalau lihat sejarahnya Rockstar gitu. Mungkin 2024 2025 gitu loh. Jadi buat itu sih ya I don't know, gue juga bukan ahli cyber security. Mungkin kalau ada yang tahu bisa tahu seberapa konsep. Tapi sih kalau menurut Rockstar sendiri sih secara jangka panjang sih nggak masalah gitu loh. Tapi mungkin sih buat gue yang lucu karena ini ngeliknya online ya. Dan orang langsung banyak bisa komen. Terutama sih gue lihat di Twitter, oh my god orang tuh apa take-nya langsung banyak banget kayak ih gila kok GTA 6 grafiknya jelek banget sumpah gitu loh. Kayak yang pasti dibahas grafik ya. iya. Sekarang bener-bener yang dibahas tuh benchmark pertama grafik aja. Iya, it look shit gitu loh kayak gak ada, dan lu expect apa loh, ini game yang bahkan belum alpha build gitu loh, masih pre-alpha gitu loh. Kayak yang salah satu sih yang gue lucu banget ada orang yang nge-tag di Twitter gitu kayak apa bilang tuh kayak apa kalau lu tahu, jadi udah kayak sombong banget ada kayak kalau lu tahu apapun tentang game development yang pertama di finish tuh pasti grafiknya loh kayak dan itu jelas salah kayak lu lihat game setahun sebelum rilis tuh pasti kacau banget gitu loh. Iya. Grafik tuh pasti yang terakhir lo ituin. Ya itu cuman inilah make up doang lah gitu. Nggak usah grafik. Secara gameplaynya dulu dibenerin, gameplaynya udah dapet, udah pola dasarnya dapet, baru grafik-grafiknya didandanin. Iya. Goblok. Nggak usah game animasi aja apa baik itu anime atau CGI gitu. Kalau film CGI ya lu tuh ngerapiinnya tuh yang terakhir, yang pertama kan pasti bikin 3D model, environment sama lain. Jadi tapi sih gue banyak lucu gara-gara hacking juga ya, kayak banyak developer lain tuh yang simpati gitu loh dan langsung pada ngebalas tuh kayak nunjukin ini gue harap sih pada lebih banyak, jadi kayak developer tuh langsung pada nunjukin kayak ini loh dev footage kita begitu dulu belum selesai, kayak contohnya ada kayak devnya buat game Control dulu dari Remedy. Kalau ada yang tahu Remedy itu jadi kayak ada game puzzle yang lu bisa jadi kayak detective psycher gitu yang bagus sih grafiknya, tapi kayak kalau lihat dev footage-nya dia nunjukin tuh kayak bahkan lu buat nerbang-nerbangnya itu semuanya tulisannya masih Tromi, terus karakternya masih T-posing kemana-mana gitu. Terus ada kayak Uncharted, kayak dia nunjukin Uncharted cinematic banget apa ya semuanya itu blok gitu loh. Oh iya. Kayak dia bilang dev footage tuh ya kayak gini kalau setahun. Terus kayak Horizon Zero Dawn gitu, dinosaurus itu kayak masih Lego gitu loh begitu. Iya masih kotak-kotak doang, cuman poin-poin hitnya itu di mana aja. Cuma kayak jelas nyampe merahnya tuh mana weak point-nya, lu kenainnya sini. Iya. Yang ya lucu aja sih, jadi kayak pada developer pada ngerilis. Nah itu sih, tapi ya mungkin sih kalau buat gue ya kayak mau nanya dulu sih kayak ya efek hacking ini gimana ya, karena ya Rockstar ini sih yang gue ngerasa sih belum ada yang pernah sebesar Rockstar gini sih game bobol gitu ya. Cuma kayak sekarang tuh kayak hacking untuk video game tuh makin banyak rampan ya. Kayak ya sebelum ini gue bilang EA itu pernah kebocor gitu loh, tapi bukan data game, tapi apa lebih apa sih kayak data pribadi daripada user, yang bahaya juga sih kalau dari sisi user pengguna. Tapi juga sebelumnya Valve gitu Counter Strike tuh, walaupun Counter Strike yang lama source code-nya itu dulu pernah ada bobol juga. Jadi banyak yang duga itu
aimbot jadi lebih gampang dibikin kalau buat di game CS gitu loh. Sebelumnya juga pernah ada sih yang major, gue inget tuh apa sih, kalau nggak salah Half-Life deh. Half-Life itu yang Half-Life 2 itu dulu nyampe ada sekitar harus 1 tahun di delay gara-gara nyampe FBI nyelidikin gamenya bener-bener bisa di copy paste dari server Valve gitu loh. Dan ini sih kalau menurut lo sendiri kayak efek hacking gini pengaruhnya apa nih buat Rockstar sama buat GTA 6 sendiri sih? Yang jelas satu, kan kalau gua nggak lihat full leak-nya ya. Bisa jadi kalau emang full leak-nya udah cerita, tapi kalau misalnya awal sih cerita belum sih, harus lebih ke gameplay sedikit kan. Kalau ke gameplay sih nggak terlalu ada, nggak harus nggak nggak terlalu ada efek, cuman paling yang tadi sih kayak si source code-nya itu ya mungkin ada penyesuaian yang mungkin bakal agak delay lagi, mundur sedikit jadi Iya, itu sih yang gue lebih concern. Kalau sales sih gue yakin sih nggak terganggu karena ya cerita apa sih ya, gue cuma tahu kayak hint-hint kayak gitu aja sih, mungkin karakter utamanya cewek atau kalau cerita gitu-gitu ya, kalau hint cerita karakter cewek kayak ya udahlah gitu. Dan paling nanti kalau udah trailernya keluar juga kita tahu juga kan kayak iya. Kalau misal udah cerita keseluruhan jebol dari awal, nah itu mesti mau nggak mau mesti bikin dari awal. Tapi man kalau ke sekarang kan kliknya itu kan ya cuman lebih kayak yang gue ingat kan ya kayak itu, yang kayak kejar-kejaran polisi kayak. Ya itu memang tiap GTA kayak gitu. Iya. Selebihnya kayak ya udah. Gak tau yang leaknya apa aja, itu doang kan? Iya, kayak apa sih ya, sejauh ini itu sih kayak katanya sih dia mau ada source code-nya lebih dalam lagi mau dia rilis, tapi sekarang kalau gua asumsi udah di polisi nggak bakal berani gitu karena pasti ya polisi bakal ngembaliin itu kepada Rockstar sama Take-Two sih. Sedalam apa dia berhasil ngambilnya. Kalau misalnya yang diambil itu udah lumayan dalam, berarti kan harus di scratch dari awal dong. Iya. Supaya aman. Nah itu kita nggak tahu efeknya di situ. Jadi kalau gue sih lebih melihatnya efeknya ya ke rilisnya bakal mungkin lebih mundur sih. Walaupun ini sebetulnya masih pre-alpha tadi, jadi masih bisa kemungkinan paling 3 tahun lagi. Bisa jadi sih, gue juga ya mungkin sih ini juga karena satu sih yang diomongin dari banyak jurnalis gaming kan, banyak yang langsung kontak Rockstar ya. Banyak sih yang langsung bilang nih, terutama mereka review prosedur kerja UEFA karena banyak developer yang masih kerja UEFA dan diduga salah satu bisa kebocoran tuh dari itu karena mereka ngebawa aset pulang kan ya, nggak disimpan di kantor gitu. Ya itu jadi banyak lagi di review total yang ya mungkin kalau lu review security prosedur kayak gitu ya itu bakal ngeganggu development juga kan, kayak gimana pun cara kerja lo pasti kan bakal diubah kan, mungkin ya lo nggak bisa lagi pakai komputer pribadi, harus ngerjain di komputer kantor yang ya bisa bikin delay-nya lebih jauh juga sih, itu kayak nggak cuma kalaupun katakan source code-nya itu nggak bocor gitu loh. Makanya ya kalau buat gue sih ya pasti bakal ke delay jadi. Makanya gue bilang ya paling cepat itu tahun. Gue yakin sih kayak dan Rockstar by the way sih ini kayak apa? Gimana ya? GTA 6 sih kayak udah pada antisipasi ini kayak gede banget ya, karena banyak yang komplain kayak game lain kayak Red Dead 2 tuh bahkan mereka nggak ngeluarin DLC cerita gitu loh. Yang dibilang tuh nggak ngeluarin DLC cerita gara-gara semuanya yang ngerjain GTA 6 ini sih. Jadi kalau udah segede kayak gitu sih, feeling gue ya bakal pengaruhnya banyak orang, review prosedurnya tuh bakal lumayan gila juga sih pasti. Tapi emang ya itu tadi sih, balik lagi kan kalau misalnya tadi masalah security, kalau misalnya lo ini terlepas dari yang tadi ya, kalau WFH yang jelas satu, karena WFH itu kan rata-rata remote, karena remote ya untuk pekerjaan ini kan juga ya nggak terlalu tahu satu sama lain ya gitu. Ya misalnya tiba-tiba dia nyelin masuk pura-pura ya kayak mungkin dari tim developer kayak emang ada yang baru kan gitu kan. Terus juga masalah security-nya karena asetnya dibawa pulang. Nah security level di masing-masing kan berarti kan anggap ya ke set sendiri kan antara
maksudnya kayak laptop atau PC sendiri kan. Nah itu kan security level personal itu kan beda-beda. Beda dengan yang level korporat gitu. Yang udah pasti udah di set sama rata, safety-nya selevel apa. Itu juga terlepas dari kalau ini kan dia kan nyelinapnya kan masuknya kan jadi pura-pura jadi staff kan. Kalaupun kita mau masuk sistem, yang penting udah tahu staffnya siapa, coba ditarget simpen juga sebetulnya bisa sih. Iya. Ya apa ya? Ya emang mungkin kalau buat gue sekarang emang ya kerja remote ya bisa lah gitu. Cuman kayaknya kalau yang kayak gini-gini untuk hal yang sensitif agak riskan kalau misalnya. Iya, terutama sih. Pasti sih ya emang kerja remote ya ini satu resikonya lah buat developer ini ya. Ya, dari udah bahas GTA 6 game open world yang udah belum dirilis mungkin untuk 3 tahun ke depan. Coba kita ngebahas game open world yang dirilis beberapa tahun lalu tapi agak mixed reception ya. Yes. Yaitu ngebahas tentang Cyberpunk 2077. Tapi kita bukan ngebahas dari gamenya, tapi sih kita ngebahas yaitu sekarang Netflix baru rilis yaitu Cyberpunk Edge Runner, yaitu anime yang berdasar dari apa? Asli Cyberpunk juga game yang berdasar dari board game sih, jadi bukan berdasar kepada gamenya CD Projekt Red, tapi kelihatannya sih estetikanya banyak niru gitu. Netflix baru aja ngerilis Edge Runner yang jadi ini satu anime yang kelihatannya kalau nggak salah gue pernah mention deh pas kita podcast ngebahas season anime ini, tapi karena belum dirilis gue belum tahu impressionnya. Tapi sih gue merhatiin utama karena Edge Runner ini dibikin sama Studio Trigger dan gue sekarang belum sampai habis tapi gue udah nonton sekitar 3-4 episode gitu ya. Dan ini menurut gue sih agak, kalau dia dirilis di season biasa mungkin gue bilang bisa salah satu jadi yang top anime buat season ini sih. Cuma mungkin karena dia rilisnya ikut rilis schedule-nya Netflix sama itu mungkin agak sedikit kalau buat fans anime banyak yang nggak nonton deh. Itu yang gue agak sedih. Agak skip dikit jadinya. Iya, agak karena skip. Dia startnya beda sama yang lain. Startnya beda lain. Tapi jujur ini terutama sih di barat ini boomingnya gila banget dan gue bisa ngeliat kenapa sih kayak gue fans Studio Trigger tapi tentu gue nggak bisa bilang mereka anime pasti itu selalu bagus karena kadang ada anime yang dulu Gurren Lagann gue seneng tapi abis itu mereka kadang Kill la Kill-nya kurang. Oke lah Kill la Kill. Abis itu mereka ada rilis kayak ya nggak sendiri sih tapi dengan A1 Pictures itu Darling in the Franxx yang gue nggak terlalu suka. Sama abis itu sih tapi mereka rilis Gridman, dimana Gridman gue suka tapi abis itu follow up ya Gridman apa sih? Dizaimon apa itu loh gue lupa. Nah itu gue kurang. Dina Zenon. Dina Zenon gue agak kurang suka. Jadi Trigger selalu tuh kayak studio yang menurut gue tuh antara bisa bagus atau enggak. Dan untungnya sih buat sejauh ini paling enggak Cyberpunk gue bisa bilang ini kelihatannya salah satu show Trigger yang gue suka sih. Karena animasinya ya animasi Trigger yang top kayak biasa. Dan kelihatan sih ini karena budgetnya dari Netflix sama CD Projekt Red. Sumpah kualitasnya tuh bisa kayak film sih. Gue bisa bilang kayak per episode tuh kualitasnya bisa kayak film. Kelihatan banget budgetnya tuh dilempar banget ke Studio Trigger di sini. Dan paling nggak kalaupun lu nggak ada mencertai Cyberpunk sih Jan, gue saranin banget sih lu nonton ini kayak apa buat actionnya aja worth it sih gue bilang, actionnya gila. Cuman ya itu maksud gue sih yang perlu gue ini karena gue kurang suka drama ya. Maksudnya kayak Darling in the Franxx itu kan tadi gue kira kan robot gede gue iya. Nggak tahu ujung-ujungnya kan dramanya sangat banyak. Akhirnya gue drop. Gue cuma nonton 6 episode kalau nggak salah. Nah ini sejauh lo nonton 3 episode ini gimana? Enggak sih kayak apa? Ya intinya action heavy sih, action heavy banget yang menurut gue sih kalau buat Trigger tuh cocok banget sih kayak dulu Gurren Lagann lah dia bikin gitu. Dan story-nya sih juga lumayan bagus ya apa? Ya cocok banget sih buat dunia cyberpunk yang intinya ya tergantung juga sih lo demen karena ya namanya cyberpunk ya. Jadi estetikanya pasti kayak punk rock gitu lah. Kayak yang emang gue mau bilang edgy tapi bukan edgy dalam istilah yang jelek ya, karena emang cyberpunk tuh yang edgy sengaja dibikin over gitu loh, yang over the top gitu loh, yang bener-bener ya
ada lu bakal lihat banyak pala meledak, bakal banyak tembak-tembakan yang super slow mo kayak tapi ya karena dunianya cyberpunk sih gue bisa nerima gitu loh. Dan gue fans lama sama estetika cyberpunk sih sebagai anak 90s dan gue sejak Psycho Pass deh yang terakhir rasa gue. Itu udah lama banget gak ada anime cyberpunk, jadi gue ada apa? Cyberpunk gue maksud dalam genre cyberpunk ya, bukan dalam seri cyberpunk. Iya, bukan. Iya. Jadi kayak ada keluar anime ini gue kayak aduh kangen banget akhirnya ada anime sci-fi yang estetika kayak gini loh. Karena gue ngefans banget kayak dulu Ghost in the Shell, kayak apa Psycho Pass yang apa sci-fi tapi action masa depan gitu loh. Futuristik yang android gitu yang Ini OOT dikit. Gue kan sambil nyari kan anime cyberpunk gitu kan gue cari. Tahu nggak yang nongol apa yang paling terakhir? apa? Excel World. Iya sih. Secara teknis masuk sih. Tapi ya gitulah. Ya gue kategori anime cyberpunk bagus lah. Technicalnya iya oke. Cuma kan secara tampilannya kan ya beda lah. Iya. Tapi juga gimana ya, cyberpunk tuh karena cyberpunk ya kayak itu emang seri tahun 9 apa sih genre tahun 90-an banget gitu ya. Jadi dulu dari kalau Jepang sih ada Ghost in the Shell, tapi juga ada kayak Akira, tapi kalau di barat juga ada kayak Neuromancer sama akhirnya sih ke Matrix gitu ya. Tapi emang gue agak ngeliat sih kayak cyberpunk tuh jadi agak lebih parodi sih ke sini genrenya gitu loh. Iya. Dan apa sih kayak begitu ini, makanya kenapa gue mikir kenapa dulu Cyberpunk 2077 sebelum dirilis orang tuh pada nge-hype banget, karena ini genre yang orang pada suka tapi kayak kerasa tuh kayak tahun 2000-an awal tuh banyak penulis bingung gitu loh ini mau dibawa kemana genrenya. Karena kalau secara tampilan visualnya bisa dapet, tapi kalau untuk pengembangan ceritanya susah. Iya, karena gimana ya, Cyberpunk tuh kan kalau tahun 90-an itu kan temanya intinya tuh kayak gimana masa depan tuh teknologi ngubah kehidupan masa depan lo yang ya gimana kalau lu hidupnya lebih banyak udah di internet dan internet gabung ke dunia asli yang kalau zaman 90-an dulu itu spekulatif, kalau zaman sekarang udah agak lebih ya itu udah kehidupan sehari-hari gue. Tapi kalau misalnya zaman sekarang tipikal desain cyberpunk itu yang mechanical gritty gitu-gitu sih malah kebalik jadi jatuh. Kayak emang itu sih gue lihat karena pengaruh Ghost in the Shell sih ya, karena dulu tuh kalau gue lihat karena gue juga ngebaca novel cyberpunk barat kayak Neuromancer gitu ya, kayak kalau Neuromancer tuh nggak terlalu gritty gitu, tapi yang bikin cyberpunk agak gritty itu gue inget tuh emang kayak Ghost in the Shell yang dulu film tahun 90-an yang jadi kayak cyberpunknya agak lebih fresh gitu lah, lebih dark, lebih gelap gitu loh. Nah tapi begitu Ghost in the Shell dulu ngeinspirasi Matrix gitu loh ya, estetika Matrix, nah itu kerasa gue tuh cyberpunk tuh jadi ke bawah tuh ya udah tonasenya tuh harus kayak Matrix semua gitu loh. Kayak ya lu tau lah apa yang bajunya serba hitam, kacamata hitam yang tonnya cyberpunk tuh jadi gitu. Bahkan Psycho Pass yang gue seneng aja kan agak kayak gitu kan ya, estetikanya. Nah ini kayak Cyberpunk 2077 tuh itu ini karena board game dari tahun zaman dulu 90-an 2000-an ya, dulu estetikanya tuh lebih punk rock gitu sih, makanya ini kayak kembali lagi ke pusat cyberpunk, tapi orang yang mungkin kalau dulu tahu cyberpunk cuma lebih dari kayak genre The Matrix gitu ya mungkin jadi kesannya fresh gitu loh. Padahal gue ngerasa sini kayak kembali lagi loh ke yang apa. Karena intinya kalau cyberpunk tuh kalau lu baca kayak novel-novel ya gue aja nih apa ya, Snow Crasher itu yang jadi inspirasinya metaverse. Itu aslinya kan punk rock banget gitu loh. Karena intinya kan apa sih, lu anarkis gitu loh, zaman apa anarkis begitu di internet karena kayak korporasi udah ngontrol segala macem. Jadi ya lu bisa bebasnya tuh lewat internet gitu loh, yang jadinya itu kayak gerakan anarkis yang gimana ngelawan itu, tapi jadinya ya kayak banyak kejahatan, banyak apa gitu loh, yang semakin banyak gua ngomong kerasa sih kayak dunia kita sekarang sih. Makanya. Ya, tapi ya itulah kayak gue sih kangen aja sih kayak ada anime cyberpunk buat lama gitu sih. Tapi satu juga sih efek menarik juga sih karena gue sih nggak main game cyberpunk ya, karena gue takut PC gue meledak begitu rilis lihat speknya. Cuma
pas rilis itu banyak banget kan review untuk game Cyberpunk 2077 tuh agak jelek gitu ya reviewnya. Iya, Ya, karena juga banyak bug gitu. ya banyak bilang sih karena banyak bug, ada fitur-fitur yang Terlalu dipotong. terlalu rush development juga. Jadinya sih dulu reviewnya mix gitu ya. Hmm. Tapi emang developer sih gue tahu katanya sih gue nggak terlalu ngikutin tapi developernya terus nge-update gamenya dan bilang sih bugnya udah banyak dibetulin gitu loh. Dan ini ternyata abis Edge Runner ini dirilis kayak ternyata sales dari game Cyberpunk tiba-tiba naik lagi gitu di Steam. Yang jadi kayak rilis kedua buat gamenya gitu loh. Karena mungkin orang-orang yang pas awal itu kagak main Cyberpunk gara-gara reviewnya jelek, sekarang abis Edge Runner balik lagi ke gamenya dan ternyata di Steam itu reviewnya juga 30 terakhir ini jadi kayak positif di Steam chart. Sekarang kalau gua cek ini pas recording dia di urutan ke-9 dari 10 game yang paling banyak dimainin di Steam gitu loh. Jadi ya menarik juga sih kayak anime bisa jadi kayak second release buat game gitu. Saya jadi salah satu alternatif kalau misalnya nanti ya game lo jelek, mungkin lo bisa nge-boost share lo pakai lokasi aja bikin Iya, animenya. kayak Gue juga, tapi terlepas dari itu gue sebetulnya emang di awal tertarik ya Cyberpunk, terlepas dari apa ya di awal-awal jelek. Cuman mungkin emang selain terlepas dari anime juga emang karena developernya juga ya. Kalau gue contohnya kayak sekarang kan udah ada No Man's Sky gitu. Mungkin apakah karena udah ada contoh bagus No Man's Sky terus mereka juga kayak ya udah ada contoh ini nanti daripada gue ditai-taiin gitu kan ya. Walaupun gue di awal inisialnya jelek ya tetap gue perbaikin gitu. Iya. Itu juga gak sih pengaruh? Ya bisa juga sih, tentu nggak ideal sih, tapi emang gue lihat sekarang makin banyak gitu game yang dirilis itu kondisinya nggak bagus, tapi abis kayak setahun 2 tahun di update, tiba-tiba kayak persepsi orang jadi berubah gitu loh ya. Kayak No Man's Sky itu yang cocok banget sih template-nya ya. I don't know, gue nggak tahu ini bagus apa jelek sih ya. Kayak idealnya sih gue pengen kalau game rilis ya udah bagus gitu lah ya. Cuma ya kadang kalau buat realistik ya mungkin kayak gitu sih yang karena CD Projekt Red gue demen dulu game The Witcher sih, dan The Witcher 3 dulu gue senang banget mainnya. Yang cuma emang The Witcher 3 juga gue inget sih pas rilis tuh emang open world game tuh sering banget banyak bug sih. Cuma emang nggak tahu Cyberpunk mungkin rasanya mungkin bugnya terlalu parah gitu ya sampai orang-orang udah ya gue udah nggak bisa enjoy gamenya lagi gitu loh. Kalau lu bayangin lo lagi asik-asik bawa kendaraan gitu kan, lagi nyantai, terus tiba-tiba ada mobil jatuh gak tahu dari mana. Iya. Kayak itu paling legend sih. Isu spawning gitu yang kalau udah game breaking gitu ya emang orang itu sih. Tapi ya gue juga kayak gimana ya, Skyrim juga nyampe sekarang masih banyak bug banget gitu sih. Cuma tergantung lah, kalau masih bugnya 1-2 yang lucu-lucu gitu sih mungkin masih bisa gue bawa ketawa gitu ya. Cuma kalau bugnya udah yang terlalu banyak dan kayak misi objektifnya kagak mau lanjut gitu ya orang kesel juga sih. Pasti kalau emang udah ngeganggu gameplay lu ya pasti bikin bete. Kayak ya tergantung lah ya. Emang intinya sih tetap harus menurut gue ya lebih bagus kalau dari awal mereka paling nggak bisa lebih di polish gitu lah ya keluarnya gitu. Cuma ya realitanya gitu, dan paling enggak ya istilahnya lebih baik telat daripada nggak pernah. Paling enggak ya mereka udah ngebetulin lah. Iya. Ya masih intinya masih mereka harus tetap terlepas dari hasil reviewnya jelek. Ya emang ada masalah ya mereka harus tanggung jawab lah kebaikan. Iya, kayak masih ambil tanggung jawab lah paling enggak. Itu orang masih appreciate lah itulah ya. Kayak No Man's Sky kan rilis juga jelek tapi developernya komit lah hampir setahun lebih kita update, dan update-nya gratis-gratis gitu terus. Jadi ya orang masih mau kembali lah. Ya kayak gue aja sekarang jujur ya awalnya juga gue kayak No Man's Sky ngedenger bullshit awal juga gue nggak tertarik gitu. Tapi ngeliat developernya niat gitu, terus kayak perkembangan game sekarang gue malah sekarang tertarik tuh buat beli No Man's Sky. Iya. Yeah. Sama kayak dulu FF14 kan juga gue inget rilisnya tuh jelek banget loh padahal. Oh gitu ya. FF14
Nyampe mereka kan makanya expansion pertama mereka tuh namanya A Realm Reborn yang bener-bener mereka tuh kayak itu ya iya, ya. mereka overhaul semua itu dari gameplay sama segala macam gitu loh. Karena FF14 1.0-nya tuh bener-bener jelek gitu. Yang sekarang sih jadinya kayak salah satu MMO paling populer gitu kan ya, yang nyaingin World of Warcraft gitu. Jadi ya bisalah orang gamer masih mau maafin kalau gamenya diperbaikin gitu lah. Tapi juga ngomong ini sih, karena ini kasus menarik ya Jan, karena gue biasanya nggak terlalu seneng anime crossover game. Dan ini untuk gue yang udah nonton, kelihatannya hampir semua anime Persona deh. Persona 4 dan Persona 3 anime gue tonton. Dan gue bisa bilang itu bukan anime yang bagus. Ini menurut gue kasus unik karena ini anime dari adaptasi game yang menurut gue bagus sih. Bahkan gue bisa rekomen kalaupun lu nggak main Cyberpunk gitu loh. Kayak, karena gue nggak main Cyberpunk, tapi gue seneng animenya. Dan ya menarik ini, aja sih. Ya, apa bukan lu bukan nonton animenya karena gamenya, tapi ya ini sama aja bahasanya standalone aja juga udah bisa menarik gitu. Ya, dan apa sih sama kayak sebelum ini juga ada di Netflix tuh apa Arcane, kalau lu tahu ya. Nggak tahu gua. Jadi itu kayak anime, gue nggak bisa bilang anime sih karena dubbingnya Inggris gitu ya, tapi kayak animasi itu dibikin buat League of Legends gitu loh, yang kayak sejenis game Dota gitu loh. Yang gue sih nggak main League of Legends, tapi gue nonton Arcane dan lumayan juga di situ. Kayak apa? Mungkin menariknya ke gue sih karena sebelumnya kita nih podcast untuk adaptasi yang live action anime itu ya, dan kita pesimis di situ ya. Tapi kayak adaptasi game jadi anime, beberapa ini kok gue bilang masih jadi agak potensi sih, kayak apa? Ya masih bisa ada, mungkin bisa jadi era baru sih buat ada karena mungkin gini. Karena kalau gue lihat sih mungkin restrictionnya kalau misalnya film animasi masih lebih apa ya, masih lebih longgar dibanding lo adaptasi live action. Iya, kayak film Uncharted gitu kan, yang si aktornya Spider-Man. Kasian sih. Iya, gue kasian. Main itu reviewnya jadi jelek. Aduh, ya udahlah. Nah, entah kenapa gue lebih lihat di sini kok kayak asal studionya bener yang dikasih ya kayak bisa itu sih, bisa lebih bagus gitu. Ya. Tapi ya itu kita ngomong adaptasi game jadi anime yang bagus. Bukan berarti adaptasi game jadi anime juga 100% bakal jadi karya yang must watch. Dan mungkin topik berikutnya yang mau kita bahas ini yaitu ada game lain selain Cyberpunk yang juga mau dapat adaptasi anime nih Jan. Dan sama gue nggak main gamenya tapi lu main, yaitu Genshin Impact mau diadaptasi jadi anime. Dan gue mau minta pendapat lo, tapi sebelum pendapat lo, kenapa gue agak penasaran ini sih. Gue bukan optimis sih, tapi gue penasaran. Itu karena studionya yang bikin, nanti studionya itu Ufotable, yaitu di balik Demon Slayer sama tentu favorit gue dan lo yaitu Fate. Jadi mereka yang megang. Jadi paling gak sih untuk animasi gue tahu paling bisa terjaga ya. Dan ini bukan anime pertama yang dari game diadaptasi Ufotable. Sebelumnya mereka juga bikin Tales of Zestiria sama God Eater yang secara sedihnya gue nonton dua-duanya walaupun gak main game ya. Dan hasilnya agak mix. God Eater kurang gak sih? Dua-duanya kurang sih. Gue nggak bisa komentar soalnya kan gue nggak nonton ya. Tapi maksudnya kalau yang God Eater gue sudah nonton dikit. Tapi kayak maksudnya kalau misalnya kayak Kimetsu, terus juga kalau kayak Fate itu pleasing the eye gitu. Tapi kalau misalnya kayak God Eater gitu, oke, secara kayak switching senjatanya itu keren, cuma kayak selebihnya itu enggak. Ya. Gitu. Sama sih, kayak Tales gue bisa bilang lebih bagus dari God Eater, tapi kelihatan banget sih kalau menurut gue cerita video game loh Jan. Jadi dimaksud karena gue main Tales, dan kalau Tales ya namanya RPG ya, gue ke kota ada quest, terus pergi ke kota lain ada quest lain kan gitu ya. Iya. Dan ceritanya ada jadi kayak gitu terus, kayak episode ini di kota ini ketemu musuh, boss fight,
terus ke kota lain lagi sama lagi gitu loh, yang Iya. jadinya tuh kayak boring gitu loh. Kalau kalau di game sih nggak apa-apa karena ada gameplaynya gitu ya. Karena Ah, kalau di game itu selain ada gameplaynya kan ada side quest. ah, Itu yang bikin jadi variasi kita. Tapi kalau ah. misalnya lu cuma ngambil tarik cerita utamanya doang, kayak gitu dibikin aja, ya boring lah. Iya, dan itu makanya menurut gue ya mungkin yang bisa dipelajarin kalau yang mau adaptasi game jadi anime itu kayak Cyberpunk ya. Dia nggak bikin apa sih kayak istilahnya ya bukan struktur ceritanya tuh bukan kayak lo main GTA gitu loh, kayak oh gue ketemu NPC ini kayak oh what's up dude, kita pergi ke quest ngerjain ini bawa pistol lo gitu loh. Kayak ceritanya nggak distrukturin gitu loh. Nah, Yang menurut gue kenapa Cyberpunk kerasa kayak anime biasa gitu loh, bukan kerasa kayak apa video game yang diadaptasi. Nah ya makanya nih gue mau nanya ke lo sih buat Genshin, karena gue nggak main Genshin sama sekali sih kayak. Tapi kalau menurut lo cerita Genshin tuh kalau diadaptasi anime ada potensi nggak sih, atau ada problem-problem gini juga? secara cerita sih sebetulnya ya kalau buat gue sih rada standar, cuma emang ya bisa gue antisipasi, tapi kalau misalnya persen ya 60%. Ya buat ya dimana kalau misalnya gue tahu ya itu udah buat tipe-tipe kayak gini ya udah lumayan tinggi lah. Karena Hmm. kalau enggak kan gue tau sendiri, nggak tertarik ya nggak tertarik tuh. Karena ya gue gue nginget-nginget, karena kalau pola ceritanya kan biasa kan setting gue, Hmm. tapi kalau misalnya dari cerita utama sih ya untuk beberapa bagian tuh masih oke. Cuman yang Hmm. perlu dilihat juga ya ini batas ceritanya nanti sampai mana. Karena kan Hmm. kayak sekarang aja kan baru buka 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 story itu baru map itu baru buka yang Sumeru, baru yang kota ke 1 2 3, baru keempat. Hmm. Ya ya kita lihat aja. Karena kalau kalau misalnya gue lihat sih mungkin lebih bisa jadi ini si MiHoYo kenapa kerja sama atau Ufotable ini bikin animasinya, jadi kayak lo ngerangkain kan. Kalau sekarang kan masih secara spekulasi, oh ini efek sini, oh ini efek sini. Hmm. Jadi ngerangkain cerita utama supaya ada beberapa mungkin yang ditanya, jadi dia ada di animasi. Yang lebih gua harap sih di situ, Hmm. karena kan posisi sekarang tuh kayak oh ini tuh maksudnya itu, ini kan bisa dilihat dari ini gitu sih, banyak spekulasi. Ah, bisa sih. Tapi gue agak ya ini mungkin ke gue aja ya, karena Ufotable Iya. menurut gue tuh kalau cerita dasarnya itu bagus, mereka bisa adaptasi ke jadi anime yang bagus banget gitu loh, kayak Demon Slayer atau Fate. Tapi mereka tuh suka kesusahan, kayak gue lihat begitu Tales of Zestiria sama God Eater tuh kalau ceritanya tuh STD aja gitu loh. Yang jadinya mereka adaptasi animasinya tetap bagus, tapi kayak ya pacing ceritanya sih jujur agak boring sih. Karena tuh dua adaptasi gue nggak bisa bilang jelek, tapi gue nggak bisa bilang menarik juga sih. Kayak Jadi agak jadi yang bisa disimpulin, yang jelas kalau secara animasi kita nggak usah ngeraguin lah Ufotable. Tapi kalau untuk pengembangan cerita ya agak perlu dipertanyakan. Itu iya. maksud gue ya. Maksud gue sih gitu sih. Karena dan mungkin sih ini susahnya lagi ya kalau adaptasi game. Karena kalau menurut gue sih Trigger tuh pinter dari Cyberpunk. Karena dia cuma ngambil setting, tapi dia nggak coba ngambil cerita utama di game Cyberpunk gitu Iya. loh. Jadinya dia bikin cerita sendiri tapi di dunia yang sama gitu loh. Sama juga kayak dulu tadi yang seri gue bilang Arcane gitu loh. Karena ya League of Legends kan MOBA hampir nggak ada cerita gitu ya. Jadi dia bikin cerita dari karakter-karakter yang udah ada, tapi ya jalan sendiri aja gitu. Yang jadinya lebih fleksibel lah gitu mereka. Tapi kayak, nah ini gue nggak tahu, makanya karena Genshin udah ada cerita, gue agak penasaran seberapa bagus bisa mereka adaptasi ini loh. Karena jadi menurut gue ini tergantung dari ceritanya Genshin sendiri sih. Ceritanya Genshin tuh bagus apa enggak gitu loh. Karena kalau Itu story, cerita Genshin tuh sebetulnya ya kalau buat gue ya standar sih 7 jadi ya tinggal, makanya yang gue secara ekspektasi ya tadi lebih, kalau misalnya dia bisa kerja sama MiHoYo, maksudnya lo pola ceritanya tuh arahnya keseluruhan gimana. Nah ya udah, berarti yang mau dikat di mana, dan di situ ada beberapa plot hole yang perlu dijelasin ya
bisa dijelasin di anime. Yang lebih gua harap di situ, jadi bisa lo ngebikinin alur cerita utama itu sebetulnya kayak gimana. Bisa sih kalau ya itu yang mesti dilihat sih. Karena kayak apa sih? Kalau mereka susahnya bikin cerita sendiri juga yang nggak cocok sama apa lore atau ceritanya di Genshin yang di game, feeling gue juga bakal banyak fans yang marah gitu. Iya, apalagi Ah, emang gimana pun juga kan base usernya si Genshin masih gede. hmm, Ya nah itu itu sih kalau kalau komen gue yang soal Genshin. ah, yang ya tapi sih gue lihat karena apa? Gue penasaran gini karena gue lihat memang sekarang anime dari game itu makin banyak sih ya. Dan gue kaget aja sih kalau anime dari game itu nggak semuanya sampah ya, karena ada yang sukses juga. Dan ini gue sih juga agak khawatir karena salah satu game yang ceritanya salah satu favorit gue itu mau diadaptasi juga itu si Nier Automata. Oh iya itu Jadi juga ya. iya, A1 Pictures mau bikin juga dan jujur gue nggak tahu ini gimana karena di satu sisi gue seneng ceritanya Nier Automata, kayak itu bener-bener game yang gue bisa bilang ya gameplaynya asik tapi juga ceritanya bagus gitu loh. Tapi kalau diubah anime gue agak nggak yakin, entah kenapa. Kayak I don't know. Menurut gue, Karena yang jelas kan kalau secara cerita gamenya bagus, kenapa yang jelas satu, apalagi dia untuk mendapat cerita keseluruhan itu kita harus end game berapa kali gitu. iya. Nah itu kan otomatis kan dengan ada lo end game sekali lo dapet imersif yang pertama sih gini, yang kedua itu oh yang pertama tuh yang ini itu kenapa begini, nah yang ketiga kan yang baru keseluruhan cerita, jadi kita udah full immerse gitu loh. Iya. Itu yang agak susah, yang mungkin nanti bakal agak susah dibuat jadi animasi. Cuman ya untuk penggarapannya kan nanti bisa kita lihat lah dia mau ngolahnya gimana untuk yang tipe game kayak gitu. Mau Yang dia langsung yang cerita akhir gitu. Cuman kalau mau langsung ambil cerita akhir ya itu tadi imersifnya itu kurang, jadi kurang berasa gitu sih. iya, kayak bukannya nggak bisa tapi apa Berat. ya berat lah, bener Nah, berat istilahnya sih. lo sampai ini bisa hasilnya bagus lo sembah sujud lo. Iya, gue juga sih kalau lo bisa bagus. Uh, so anyway, tapi waktunya juga kelihatannya udah 45-an menit lah ya. Nah, jadi mungkin sekian dulu untuk gua sama Ojan untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang udah denger, dan kalau lo suka sama konversasi ini, ya mungkin bisa coba ngedrop like sama subscribe di bawah karena itu bisa ngebantu banget kita. Dan sama seperti biasa ini juga buat sekarang podcast kita udah mulai upload lebih banyak ke Spotify. Jadi kalau lu nggak mau denger via YouTube, yang nggak mau cuma mau denger suara kita doang, ya kangen suara gue yang sedang berubah ini, itu Atau bisa. suara gua yang lagi clear gitu. Iya. Atau mau gue bikin ada echonya sedikit kayak gini gitu kan. Jadi Ojan udah nggak kayak saksi-saksi di acara kriminal gitu loh. Awalnya saya coba-coba, saya ketagihan. Sialan. Ya, jadi bisa coba kalau mau bisa lihat kita juga di Spotify. So, Yes. tapi ya mungkin sekian dulu dari gua untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua dan see you next time. Bye.